yang pada kali pertama ini kami hadir untuk pertama silaturahim, kedua menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang beberapa belakangan ini menjadi kontroversi di publik. Kedua juga kami menyampaikan juga data-data berdasar kajian kami dari Presidium yang mana mengarah kepada seorang sekretaris daerah di Banten yang menurut hemat kami berdasarkan analisis dan kajian kami tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya. Sebelum kami mengetengahkan pendapat-pendapat kami akan sampaikan dulu sebuah bundel kecil kepada pimpinan. Ini lebih detail. Nanti pada bagian akhir kami mewakili Presidium akan menyatakan sikap. Jadi di press release ini mohon izin saya sampaikan. Salam pergerakan. Mencermati kondisi terhadap beberapa regulasi di pemerintah Provinsi Banten akhir-akhir ini, Presidium NGO Banten yang terdiri dari DPW Solidaritas Merah Putih (SOME) Provinsi Banten, DPP LSM Aliansi Banten Muda (ABN), DPP LSM Jaringan Masyarakat Banten Anti Korupsi dan Kekerasan Jambak, DPP LSM Banten Barometer, dan DPP LSM Masyarakat Berantas Korupsi yaitu OMBAK menyatakan keprihatinannya atas kebijakan-kebijakan yang sempat mengundang kontroversi kepemilikan serta kondisi-kondisi lainnya di seputaran kekuasaan. Di antaranya, 1. Proses mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemprov Banten terlampir datanya lengkap. 2. Sejak akhir tahun 2019, regulasi terhadap penempatan seorang direktur di RSUD Malingping, baik PLT maupun definitifnya tidak pernah ditetapkan. Malah dirangkap jabatan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Ini kontraproduktif dengan kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini. Dibutuhkan kehadiran seorang direktur pada pelayanan garda terdepan dan tugasnya. 3. Paket 169 PL PUPR Banten yang ditayangkan orang lalu dihilangkan tayangan. Ini juga menjadi dilema buat kami. Karena apa? Beberapa statement dari Barjas menyatakan ini human error. Kepala Dinas PUPR menyatakan ini ada hacker dan sebagainya yang melaporkan ke Polda. Nah, kami melihat di arena kekuasaan ini terjadi lip service ataupun manuver teatrikal dan drama yang dimainkan. Bila mana hoax, bila mana ada hacker, harus ada proses hukum yang jelas, ada akhir dan ujung. Ketika ada human error menurut pendapat Barjas, Kepala Barjas, itu harus dilakukan punishment ketika seorang ASN melakukan kesalahan. Tapi sampai saat ini hanya awalan yang ramai, tapi kesininya terlihat sepi. Jadi kami anggap ini semacam teatrikal kekuasaan. 4. Paket yang saat ini dilelangkan yaitu Jalan Boru Sikral dan sudah ada pemenangnya saat ini. Nilai paket di sini nggak ada. Di halaman 2. Maaf. Selanjutnya, paket yang saat ini dilelangkan dan sudah ditetapkan pemenangnya kemarin, yaitu Boru Cikesal dengan pagu paket 309 miliar sekian. Sementara diduga pembahasan lahannya belum tuntas, terdiri dari 4 kecamatan dengan 10 kelurahan. Kami lihat perjalanan apakah nanti tidak dilema ataupun terjadi trouble di lapangan ketika lahan belum dibebaskan, paket sudah ditayangkan dan pemenangnya. 5. Proyek PLCM SINRS untuk RSUD Malingping yang menjadi kontroversi. Menurut pendapat dari Kepala Dinas Kesehatan sudah melalui proses inspektorat, PTKP dan sebagainya. Tapi menurut pendapat ahli-ahli hukum itu bertentangan dengan aspek proyek lelang. 6. Dana bagi hasil yang membuat protes kabupaten terutama Kota Serang dengan angka 78 miliar. Kami anggap ini Kepala BPKAD tidak melakukan manajemen nomenklatur terhadap tata kelola keuangan daerah dengan baik. 7. Dana PEN yang ternyata ada bunga pinjaman dan membuat heboh. Di media juga ramai. Sementara kami perhatikan provinsi-provinsi lain tidak sempat heboh dan mencuat terkait dana PEN, hanya di Banten.
8. Heboh adanya oknum yang katanya dekat dengan kekuasaan untuk mengkondisikan proyek dan ramai diperbincangkan ke permukaan menjadi anti klimaks terhadap kondisi real terhadap situasi dan kondisi rakyat Banten yang saat ini tengah berjuang menghadapi musibah atas terjadinya wabah pandemi COVID-19. Dari rentetan panjang regulasi yang dianggap selalu mengundang kontroversi ini, kami dari Presidium NGO Banten menegaskan dan meminta kepada Gubernur Banten dan pimpinan DPRD Banten untuk merekomendasikan kepada Presiden RI Kemendagri RI untuk mencopot Sekretaris Daerah Provinsi Banten yaitu Al Muktabar dari jabatannya. Atas nama Presidium NGO Banten, kami haturkan terima kasih atas atensi dan kerjasama dari pimpinan Dewan DPRD Banten beserta seluruh anggota dan pelengkap di DPRD Banten, rekan-rekan pers, polisi yang tidak lelahnya menjaga dan mengamankan setiap gerak langkah kami serta rekan-rekan yang seperjuangan, dan kami lakukan guna kepentingan Presidium NGO Banten dalam mengambil peran sertanya di bidang pengawasan terhadap aparatur pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan. Hal ini sesuai dengan visi Presidium. Nah, lampirannya yaitu yang halaman belakang. Mohon izin pimpinan. Pada saat pelantikan 316 aparatur sipil negara yang dilantik pada tanggal 7 Januari 2021, berdasarkan data dan penelusuran yang kami terima, ada beberapa kejanggalan dan diduga tidak berfungsinya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yaitu Bappejakat yang terdiri dari Ketua Sekda, yaitu di Ketua Sekda, Kepala BKD sebagai sekretaris, dan Asda 1, 2, 3 serta Inspektorat sebagai anggota dalam melaksanakan tupoksinya. Di antaranya, 1. Dalam penempatan jabatan struktural baik mutasi dan promosi kami melihat tidak berdasar pada penetapan garis linear. 2. Dalam menentukan pada jenjang promosi dari staf ke eselon 4, kami menelisik berdasarkan data yang kami dapati ada sekitar 5 orang ASN yang baru jenjang kepangkatannya 3B dipromosikan menjadi eselon 4. Karena kami memandang hingga saat ini masih banyak ASN di lingkungan Pemprov Banten yang jenjang kepangkatannya dari 3C hingga 4A yang masih menjadi staf. Tentunya menurut hemat kami, BKD telah mengabaikan skema daftar urutan kepangkatan dan kami menduga malah terjadi daftar urut kedekatan. Nama-nama terlampir: Muhammad Ivan Maulana, 3B, Kepala Sub Bagian Hubungan Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Sekda Banten; Yoga Septian Pratama, 3B, Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur pada Biro Umum Sekda Banten; Muhepe SSMA, 3B, Kepala Sub Bagian Umum dan Pegawai PT RSUD Malimpi pada Dinkes Banten; Dewi Warohmah, 3B, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengawasan dan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang pada Ditnaker Provinsi Banten; Falah Apriansyah Pratama, 3B, Kepala Sub Bagian Urusan Dalam pada Biro Umum Sekda Provinsi Banten. Yang ketiga, pada sisi lain kami mencermati telah terjadinya dugaan penyimpangan terhadap Pergub nomor 78 tahun 2017 tentang perpindahan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dengan adanya nama seorang ASN dari seorang kepala seksi di pemerintah Kota Cilegon yang mutasi dan menduduki posisi eselon 4 atas nama Ica Herina SKM sebagai kepala seksi pengelolaan arsip dinamis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten berdasarkan penelusuran bahwa 1. Bahwa pada tanggal 5 April 2019 BKD Provinsi Banten melaksanakan seleksi kompetensi dalam rangka mutasi antar daerah atau instansi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dan diikuti oleh 102 peserta bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten pada pukul 7.30 sampai dengan selesai. Seleksi dilakukan 1 hari dengan 3 tes. 1. Psikotes, 2. Tes praktik komputer, 3. Wawancara. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya hasil pengumuman dari hasil tes tersebut. Dan saudari Ica Herina SKM merupakan bagian dari salah seorang peserta tersebut, tapi sudah dipromosikan langsung dari kota ke provinsi. 4. Kami melihat dan ironis bagi 102 orang ASN yang mengikuti seleksi tersebut tanpa kejelasan yang tentunya akan menghambat karir mereka di daerah ataupun di instansi mereka masing-masing. Karena mereka dianggap oleh pimpinan di satuan kerjanya masing-masing akan mutasi ke wilayah yang mereka ikuti. Dan kami hingga saat ini masih mempelajari menelisik seluruh yang terjadi indikasi potensi dalam mengabaikan aturan dan peraturan dalam pelaksanaan mutasi dan rotasi di lingkungan Pemprov Banten. Dan kami meyakini ini hanya sebagian kecil yang terekam dalam penelusuran dari Presidium NGO Banten. Untuk itu, pada kesempatan ini kami meminta kepada pimpinan DPRD Banten beserta seluruh anggota DPRD Banten untuk menggunakan haknya
sebagai seorang legislatif menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Melihat situasi dan kondisi seperti ini, maka kami berkeyakinan bahwa seorang sekretaris daerah yang notabene adalah pembina ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Banten yang sekaligus motor organisasi di pemerintahan Provinsi Banten tidak dapat melaksanakan dan menjalankan tupoksinya dengan baik, sehingga akan terus terjadi carut-marut terhadap pelaksanaan berbagai keputusan dan kebijakan yang tidak populis, bahkan terkesan mengabaikan aturan dan peraturan yang berlaku. Kami memandang bahwa Sekda sudah tidak layak menjadi pemimpin dan motor penggerak ASN di pemerintah Provinsi Banten. Untuk itu, kami dari Presidium NGO Banten meminta dan mendesak pimpinan DPRD Banten beserta seluruh anggota DPRD Banten untuk segera meminta kepada Gubernur Banten dan melanjutkan kepada Presiden Republik Indonesia serta Mendagri mencopot Sekda Banten yaitu Saudara Al-Mukhtabar dari jabatannya. Demikian aspirasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan diterimanya pada ruang komunikasi ini kami haturkan terima kasih. Semangat kami takkan pernah lekang, wujudkan Banten menjadi garda terdepan dalam semangat membangun. Dukung orang-orang baik yang ingin membangun Banten. Singkirkan para pejabat yang tidak punya roh atas semangat ini. Dan benteng terakhir untuk semangat ini adalah DPRD Provinsi Banten. Wassalam, Serang 1 April 2021, Presidium NGO Banten. Demikian, Wakil Pimpinan. Sekilas tadi saya sampaikan. Saya sedikit juga, mungkin teman-teman ada yang mau nambahkan silakan. Tapi dari uraian ini kami menganggap bahwa motor organisasi di pemerintahan Provinsi Banten yaitu seorang sekda, sekretaris daerah, tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Kamal. Kamal itu sempurna ya, ganteng ya. Amin. Saya sudah terima lengkap apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan secara keseluruhan, dan saya tidak bisa berbuat apapun kecuali doa. Yang pertama, saya akan teruskan surat ini kepada Gubernur. Yang kedua, saya akan minta kepada Ketua DPRD agar surat ini didisposisikan kepada 5 komisi di DPRD. Dan di sana nanti biarkan proses jalan ya, biarkan proses jalan. Dan saya berharap setelah surat juga kita sampaikan kepada Gubernur bisa membaca dengan baik dan juga melakukan pemelataan. Dan kita harapkan nanti pada saat kami melakukan silaturahmi atau pas bertemu dengan Pak Gubernur dan lain sebagainya, kita akan sampaikan. Dan juga kita akan sampaikan kepada yang bersangkutan yang Bapak tuntut untuk dimundurkan. Ini Bapak dapat nilai merah dari kawan-kawan aktivis di Banten, perbaiki kinerja Bapak, kan seperti itu kan ya. Tetapi kami pun juga akan sampaikan aspirasi Bapak sebagaimana tupoksi yang ada pada kami. Jadi saya bisa janjinya cuma itu aja Mas, saya nggak bisa janji yang lebih muluk-muluk ya. Jadi yang rasional, karena setiap surat yang masuk memang kita harus berikan disposisi kepada semua komisi, karena ini hampir semua komisi ada ya, hampir semua komisi ada. Terus yang kedua, kita sampaikan kepada Gubernur, dan saya akan sampaikan juga langsung nanti kepada Pak Sekda. Bila perlu ini saya sampaikan nih, coba ini kan dibaca, perbaiki. Bila perlu undang yang kritik sampean, yang ngasih nilai merah sampean undang. Yang diskusi kan seperti itu kan ya. Ininya di mana? Kan mungkin saja ada yang tidak semua kita ketahui, dan juga tidak semua diketahui oleh Pak Sekda kan seperti itu kan ya. Ada yang kita banyak tahu terkait dengan beberapa hal, ada juga yang kita tidak banyak tahu terkait dengan beberapa hal. Tetapi kalau semuanya dilakukan dengan semangat untuk mencari solusi, bagaimana caranya agar Banten semakin maju, semakin mandiri gitu kan, dan berdaya saing seperti yang
jadi tagline visi Provinsi Banten. Kalau semuanya bermuaranya ke sana dan ada ruang untuk berkomunikasi, ruang untuk berdiskusi, saya yakin tidak ada sesuatu yang nggak bisa kita lakukan secara bersama-sama. Dan terima kasih sekali lagi atas kehadiran kawan-kawan dari NGO Banten, dan saya senang secara personal karena ini kan saya nggak perlu nyari-nyari ya. Ini kan saya langsung dapat. Ini ada kelemahan di sini. Tinggal saya cross check kan gitu kan ya. Jadi saya terima kasih dengan kehadiran dan informasi ya kawan-kawan kepada kami. Dan saya berharap jangan lelah kritisin penyelenggara pemerintahan daerah, baik itu eksekutif maupun legislatif ya, agar hasilnya ke depan bisa kita nikmati secara bersama-sama oleh anak kita. Saya pikir itu. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Teman-teman ada yang mau sampaikan? Nanti Pak Mungkasih minta buat surat pernyataan apa pernyataan sikap dibacakan oleh rekan saya. Silakan Pak. Teman saya dari pernyataan sikap. Kalau intinya sudah ini cukup lah ya. Pernyataan sikap nanti depan media saja. Oh iya. Ya, Siap, ya, Pak. ya, siap. Ya. Tanda terimanya. Bon, bikin tanda terima, Bon. Enggak ditandakan di situ ya. Oh, di sini saya yang terima. Ya, waktu itu pulpen.